Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita. Pernahkah kalian bertanya-tanya, setelah masa Khulafaur Rasyidin, bagaimana Islam bisa menyebar begitu luas hingga ke Spanyol di Eropa dan perbatasan Tiongkok di Asia? Jawabannya ada pada sebuah dinasti besar yang penuh dengan kisah gemilang dan juga kontroversi, yaitu Daulah Umayyah. Hari ini, kita akan menjelajahi sejarah mereka, dari awal berdirinya, masa keemasan, hingga keruntuhannya. Siap untuk petualangan sejarah ini? Yuk, kita mulai. Setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, terjadilah sebuah peristiwa penting yang disebut Amul Jame'ah, atau Tahun Persatuan. Hasan bin Ali, cucu Nabi Muhammad, memutuskan untuk menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menghentikan perang saudara dan menyatukan umat Islam. Peristiwa inilah yang menandai berdirinya Daulah Umayyah pada tahun 661 Masehi. Muawiyah, yang sebelumnya adalah gubernur Syam atau Suriah, menjadi khalifah pertama dinasti ini. Salah satu perubahan besar yang ia lakukan adalah memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus, sebuah kota yang lebih strategis secara militer dan ekonomi pada saat itu. Muawiyah juga mengubah sistem pemilihan khalifah dari musyawarah menjadi sistem monarki atau turun-temurun, yang kemudian dilanjutkan oleh para penggantinya di bawah kepemimpinan Muawiyah. 1. Fondasi Daulah Umayyah diletakkan dengan kokoh. Beliau dikenal sebagai politisi dan administrator yang ulung. Ia membangun armada laut Islam yang kuat untuk pertama kalinya, yang berhasil menaklukkan pulau-pulau penting di Mediterania seperti Siprus dan Rhodes. Administrasi pemerintahan diatur dengan rapi, mengadopsi beberapa sistem dari Kekaisaran Bizantium yang sudah mapan, seperti sistem pos atau barit yang efisien. Stabilitas politik dan keamanan berhasil diciptakan, memungkinkan dimulainya kembali gelombang ekspansi wilayah Islam yang sempat terhenti. Era Muawiyah adalah era konsolidasi dan persiapan untuk lompatan besar yang akan terjadi selanjutnya. Setelah Muawiyah, anaknya Yazid I naik tahta. Sayangnya, masa pemerintahannya diwarnai oleh tragedi Karbala yang menyayat hati, Di mana? Husain bin Ali, cucu Nabi lainnya, gugur. Peristiwa ini meninggalkan luka mendalam dalam sejarah Islam. Namun, setelah periode turbulensi ini, Daulah Umayyah bangkit kembali di bawah kepemimpinan khalifah-khalifah tangguh seperti Abd al-Malik bin Marwan. Ia sering disebut sebagai pendiri kedua Daulah Umayyah. Abd al-Malik berhasil menyatukan kembali wilayah kekhalifahan yang sempat terpecah. Prestasinya yang paling ikonik adalah melakukan Arabisasi, yaitu menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi di seluruh negeri, menggantikan bahasa Yunani dan Persia. Ia juga mencetak mata uang Islam pertama, yaitu dinar emas dan dirham perak, yang menggantikan mata uang Bizantium dan Sasania. Ini adalah langkah besar untuk memperkuat identitas dan kemandirian ekonomi dunia Islam. Puncak kejayaan Daulah Umayyah bisa dibilang terjadi pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abd al-Malik, putra dari Abd al-Malik. Di masanya, ekspansi wilayah mencapai titik terjauh. Di barat, seorang jenderal legendaris bernama Tariq bin Ziyad memimpin pasukan menyeberangi selat yang kini dinamai menurut namanya, Selat Gibraltar, dari Jabal Tariq. Mereka berhasil menaklukkan semenanjung Iberia, yang kita kenal sebagai Spanyol dan Portugal, dan mendirikan peradaban Islam yang gemilang di Andalusia selama berabad-abad. Sementara itu di timur, Jenderal Qutaibah bin Muslim berhasil menaklukkan wilayah Asia Tengah hingga mencapai perbatasan Tiongkok. Dan di arah tenggara, Muhammad bin Qasim menaklukkan wilayah Sindah di lembah Sungai Indus, yang sekarang menjadi bagian dari Pakistan. Ekspansi besar-besaran ini menjadikan Daulah Umayyah sebagai salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah dunia. Selain ekspansi militer, Daulah Umayyah juga meninggalkan warisan arsitektur yang luar biasa. Di masa Al-Walid, banyak bangunan megah didirikan. Salah satu yang paling terkenal adalah Masjid Agung Damaskus, yang dibangun di atas bekas gereja Santo Yohanes Pembaptis. Masjid ini menjadi prototipe bagi banyak masjid lain di seluruh dunia Islam, dengan arsitekturnya yang indah dan mozaik emasnya yang memukau. Di Yerusalem, Kubah Syakra, atau Dome of the Rock, yang sudah dimulai pembangunannya oleh Abd al-Malik, juga menjadi simbol ikonik arsitektur Islam awal. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, kanal irigasi, dan
Rumah sakit juga digalakan, menunjukkan kemakmuran dan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyatnya. Namun, di balik semua kemegahan itu, benih-benih keruntuhan mulai tumbuh. Salah satu masalah utama adalah sistem suksesi yang sering menimbulkan konflik internal di antara keluarga Umayyah sendiri. Perebutan kekuasaan antar pangeran menjadi hal yang lumrah dan melemahkan stabilitas negara. Selain itu, muncul ketidakpuasan dari kelompok non-Arab atau yang disebut Mawali. Meskipun mereka sudah memeluk Islam, mereka seringkali diperlakukan sebagai warga kelas 2 dan tetap dikenakan pajak yang seharusnya hanya untuk non-Muslim. Ketidakadilan sosial ini memicu perlawanan di berbagai wilayah, terutama di Persia dan Irak. Gerakan oposisi yang paling kuat datang dari keturunan paman Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib, yang dikenal sebagai Gerakan Abbasiyah. Gerakan Abbasiyah secara cerdik memanfaatkan ketidakpuasan publik terhadap dinasti Umayyah. Dengan propaganda yang efektif dan organisasi rahasia yang rapi, mereka berhasil menggalang kekuatan besar di wilayah Khurasan, di timur Persia, dipimpin oleh seorang jenderal misterius bernama Abu Muslim al-Khurasani. Pemberontakan Abbasiyah meletus dan dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah timur kekhalifahan. Pasukan Umayyah yang sudah lelah akibat perang internal dan eksternal tidak mampu membendung gelombang pemberontakan ini. Pertempuran Enschede terjadi di tepi sungai Zob pada tahun 750 Masehi. Dalam pertempuran ini, pasukan khalifah terakhir Umayyah, Marwan II, mengalami kekalahan telak. Setelah kekalahan di pertempuran Zob, nasib dinasti Umayyah di timur pun berakhir. Marwan II melarikan diri ke Mesir, namun akhirnya tertangkap dan terbunuh. Para Abbasiyah kemudian melakukan perburuan sistematis terhadap situs sisa anggota keluarga Umayyah. Namun, ada satu pangeran muda yang berhasil lolos dari pembantaian tersebut. Namanya adalah Abdurrahman bin Muawiyah. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan penuh bahaya selama 5 tahun, melintasi Afrika Utara, ia akhirnya tiba di Spanyol. Di sana, ia berhasil mengumpulkan pendukung dan mendirikan sebuah pemerintahan baru yang terpisah dari kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Inilah yang kemudian dikenal sebagai Keamiran Cordoba, yang nantinya akan berkembang menjadi Kekhalifahan Cordoba, melanjutkan warisan Umayyah di Andalusia selama hampir 300 tahun lagi. Jadi, teman-teman, begitulah kisah Daulah Umayyah. Sebuah dinasti yang dalam waktu kurang dari 1 abad berhasil membangun sebuah kekaisaran raksasa, menyebarkan pengaruh Islam hingga ke 3 benua, dan meninggalkan warisan arsitektur serta administrasi yang tak ternilai. Namun, seperti banyak kekaisaran besar lainnya, konflik internal dan ketidakadilan sosial akhirnya membawa mereka pada keruntuhan. Kisah mereka adalah pelajaran berharga tentang pentingnya kepemimpinan yang adil, persatuan, dan adaptasi. Warisan mereka tidak sepenuhnya lenyap, melainkan bertransformasi dan melanjutkan sinarnya di Andalusia, Spanyol. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga cerita tentang Daulah Umayyah ini bisa menambah wawasan dan inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video sejarah menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di episode berikutnya.